Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak hebat. Eh, Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Diinformasikan untuk sesi kedua ini kita sampai 1 jam ke depan, dengan pemateri dia dan nanti moderatornya akan disajikan oleh Bapak. Mengenai pengenalan gratifikasi. Jadi gratifikasi ini kan sekarang lagi in semangat ya, karena ada wabah corona katanya, jadi banyak yang narapidana itu dapat gratifikasi. Nah, maksudnya gratifikasi apa sih? Jadi kita lanjut ke pemateri saja ya Bu ya. Kepada moderator, Ibu Ulfa sudah siap? Siap. Oke, ini saya kembalikan kepada Bu Ulfa ya. Silakan Bu Ulfa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Ibu Ulfa, maaf suaranya kecil. Kecil. Sudah ada suaranya? Cek. Ada lumayan Ibu, mangga lanjut. Ya, lanjut. Ya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan presenter memaparkan materinya, saya perkenalkan dulu siapa sih presenter kita. Namanya Ibu Tia Setiawati SOS MPD. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 12 April 1977. Tempat beliau bekerja di SMPN 1 Cimalaka. Kemudian beliau mengampu mata pelajaran PPKN dan beliau tinggal di Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Materi yang akan dipaparkan adalah mengenai apa sih gratifikasi itu. Nah, pastikan pada penasaran, apa sih gratifikasi itu, bagaimana ciri-ciri gratifikasi, kemudian seperti apakah ada golongan gratifikasi ringan atau berat. Baiklah, agar kita tidak penasaran lagi, kita serahkan saja langsung kepada presenter kita, kepada Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih Bu Eci atas bantuannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan materi tentang gratifikasi. Ini merupakan satu bagian tugas juga dari saya, karena saya adalah penyuluh pratama dari Komisi Pemberantasan Korupsi sudah 1 tahun ini. Jadi sekalian tugas ini, sekalian juga tugas dari KPK. Gratifikasi sering sekali kita dengar, dan banyak juga para pejabat yang kemudian kita lihat mereka harus berbaju rompi oranye, dadah-dadah di depan gedung KPK sambil senyum, seolah-olah tidak merasa bersalah. Dengan tindak pidana yang mereka lakukan adalah tindak pidana gratifikasi. Apa sih gratifikasi? Kenapa banyak pejabat yang kemudian terjerat dengan gratifikasi ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka termasuk tindakan gratifikasi? Kemudian apakah guru kita bisa juga terkena gratifikasi ini atau tidak?
Maaf Ibu, sudah ada share konten dari saya? Ada Bu, ada. Oke. Materinya adalah tentang pengenalan gratifikasi. Ini identitas saya. Kemudian kita lanjut dengan pengertian gratifikasi. Gratifikasi sebenarnya memiliki nilai netral. Jika netral, artinya itu tidak dimasukkan sebagai tindakan korupsi. Tetapi kemudian kenapa banyak para pejabat yang terkena kasus ini sebagai tindak pidana korupsi? Karena ada embel-embel di belakangnya. Gratifikasi jika diartikan adalah gratifikasi sama dengan hadiah. Sebentar, koneksi saya kurang bagus. Gratifikasi cukup jelas Bu ya? Ya. Gratifikasi sama dengan aja Bu, maaf. Gimana? Di slideshow aja. Slideshow. Iya, begini ya. Ya. Gratifikasi kalau diartikan secara kalimat itu adalah hadiah. Gratifikasi sama dengan hadiah. Ketika kita berbicara tentang hadiah, kita kan sering sekali mendapatkan hadiah dan itu normal-normal saja. Ketika ulang tahun dapat hadiah, kemudian ketika upacara pernikahan itu juga dapat hadiah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian menjadi tindak pidana ketika di belakang hadiah itu ada embel-embelnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gratifikasi di dalam pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini, pemberian dalam arti luas, bahwa meliputi pemberian uang, barang, rabat, ataupun diskon, kemudian pinjaman tanpa bunga, ini merupakan bentuk-bentuk dari gratifikasi. Praktek pemberian hadiah di masyarakat kita ada yang berhubungan dengan keagamaan, ada yang berhubungan dengan budaya, kemudian ada yang berhubungan dengan pergaulan. Kalau dalam keagamaan Idul Fitri, di kita udah biasa kayaknya ya, ngirim makanan atau ngirim parcel kepada orang lain, biasa banget kita. Tetapi menjadi tindakan gratifikasi ketika pemberian itu ada embel-embel baik di depan ataupun di belakangnya. Kalau pemberian hadiah biasa saja. Kemudian apa? Kemudian Imlek, tahun baru juga. Nih budaya kita, pernikahan, hitanan, ucapan duka cita, kelahiran. Pernikahan misalnya. Ngasih amplop biasa banget, itu hadiah. Dan itu tidak gratifikasi. Tetapi menjadi gratifikasi ketika nilainya fantastis dan ada embel-embel di belakang. Itu yang sering menjadi tindakan gratifikasi. Kemudian dalam pergaulan, ada yang ulang tahun, tahunnya dikasih mobil, misalkan. Itu kan tanda tanya, apalagi kalau dia pejabat. Kemudian ada yang sakit ditengok, kemudian naik jabatan, dirayakan misalkan, bersama kolega-kolega yang atasannya. Kemudian perayaan rumah baru dikasih hadiah, itu juga merupakan suatu hal yang biasa. Menjadi tidak biasa ketika, tadi ulangi lagi sama saya, bahwa ada embel-embel di belakang itu. Berikutnya, bentuk-bentuk gratifikasi. Kepada para pejabat, siapa yang bisa dikenai gratifikasi? Yang bisa dikenai gratifikasi adalah pejabat negara dan pegawai negeri. Selain itu enggak termasuk sebagai gratifikasi. Jadi yang terkena gratifikasi hanya pejabat negara. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, pejabat-pejabat politik, pegawai negeri. Bukan hanya pegawai negeri sipil, semua pegawai negeri yang menerima uang dan yang menerima pembayaran gaji atau upah dari negara, termasuk berarti di dalamnya adalah pejabat BUMN. Nah, bentuknya tidak harus selalu uang, dan kadang-kadang memang tidak selalu uang. Di sini ada fasilitas penginapan, kemudian diberikan voucher,
Uang sudah jelas, salam tempel kayak apa Intan. Kemudian pemberian barang, kemudian dikasih tas yang harganya puluhan juta, kemudian pinjaman tanpa bunga, komisi, kemudian hiburan, diajak untuk melakukan apa ya, hiburan, misalnya diajak ke tempat karaoke, yang kayak begitu-begitu. Kemudian tiket perjalanan, fasilitas pengobatan, kemudian perjalanan wisata. Ini juga ada fasilitas penginapan. Di fasilitas-fasilitas ini ada kadang-kadang yang membuat ini mungkin masih bisa dibuktikan karena barangnya ada, bisa kelihatan. Tapi ada lagi Bapak Ibu yang gratifikasi itu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Gratifikasi seks, ya sudah sangat bukan sangat biasa sih, masih sangat ada, bahwa salah satu yang itu paling sulit dibuktikan. Yang diberi hadiahnya diem, kemudian yang sebagai hadiahnya juga diem, yang menerima hadiahnya juga diem, akhirnya lolos gitu, tidak bisa dijerat oleh hukum. Kemudian berikutnya, gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Uang terima kasih dari rekanan setelah lelang. Lelangnya udah selesai, mau tanda terima kasih. Kemudian mobil tanda perkenalan jabatan baru, fasilitas wisata dari rekanan ke istrinya, bukan ke pejabatnya, tapi ke istrinya. Berikutnya, uang rokok. Kurang pengen tuh leletikan nama. Uang rokok yang ada KTP. Nanti uang rokok kalau nonya. Payun masih seueur gitu, tapi ini mah udah rada agak-agak lebih berkurang sebenarnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menerima itu, tetapi tidak mungkin untuk menolak. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tolak. Tetapi ketika kita tidak bisa menolak adalah terima si pemberian itu teh. Tapi lapor ke KPK dalam waktu 1 sampai 30 hari sejak menerima hadiah tersebut. Jadi ketika kita diberikan hadiah oleh orang lain, kita tidak mungkin menolak. Aduh, nggak enak menolak. Bagaimana? Nggak apa-apa, terima aja. Nanti di belakang dilaporkan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pengendalian gratifikasi? Kita mulai biasakan tidak menerima atau tidak menerima dan tidak memberi gratifikasi. Saya pernah punya pengalaman, kami ada keperluan ke BKD, kadang-kadang udah biasa banget gitu dari berangkat dari sekolah saya udah nyiapin amplop gitu. Tetapi ketika nyampe di lawang pintu lembaga tersebut ada tulisan gede, stop gratifikasi. Jadi amplop yang tadi sudah saya siapkan teh ngarengkok gitu ya saya teh. Ternyata tulisan-tulisan seperti itu teh sudah mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi di instansi-instansi sekarang sudah banyak sekali bahwa ini zona integritas. Memupus sama sekali sih mungkin tidak, tetapi paling tidak itu bisa membuat orang yang tadinya ingin ngasih ketika melihat itu, aduh nggak jadi, nggak enak, ya udah nggak usah. Nah itu merupakan satu langkah untuk pengendalian gratifikasi. Gratifikasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian laporkan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Pelaporannya ke KPK waktunya 1 sampai 30 hari kerja. Kemudian kalau ternyata setelah 30 hari kita tidak melaporkan itu, apalagi yang jumlahnya fantastis, ulangi, jika ketahuan, resikonya ya kena tangkap ya jika ketahuan. Tapi itu balik lagi kepada kita, apakah kita mau melaporkannya atau tidak. Kadang-kadang jadi pertanyaan juga, kalau guru, kita guru nih, menerima gratifikasi tidak? Kalau akhir tahun, kita biasa banget
biasa banget gitu nerima hadiah dari orang tua siswa, tidak terkait dengan bukan tidak 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 dalam rangka untuk merubah nilai siswa karena nilai siswa udah jadi, rapotnya juga udah dikasih gitu. Itu tanda ucapan terima kasih dari orang tua kepada gurunya gitu. Itu udah menjadi biasa banget buat kita. Menjadi bukan gratifikasi seandainya pemberian itu tidak mempengaruhi sikap kita ke depan. Gara-gara tahun kamari misalkan aku si mama eta teh, si mama si cek teh dipasihanana teh tas naon awis teh nu gambarna kunci gini nya teh papilon misalkan tas papilon aduh papilon 5 juta wah nanti kalau udah masuk sekolah lagi berarti si budak eta teh udah diperhatikan. Nah itu termasuk gratifikasi. Tetapi ketika pemberian itu tidak mempengaruhi sikap kita, perlakuan kita kepada anak tersebut, itu belum bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Berarti balik lagi kepada diri kita sebagai penerima. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, saya masih punya ini sebentar. Apa saja gratifikasi yang boleh diterima? Ulangi, gratifikasi tadi sama dengan hadiah, artinya dalam kondisi netral. Yang boleh diterima adalah pemberian dari keluarga, dari kakek, nenek, paman, uwa, bibi, dan segala macam. Tetapi, kalau itu tidak berhubungan dengan jabatan kita. Kalau misalkan bibi atau ano masihan dalam? Maaf Bu, gambarnya kelihatan. Gambar saya? Gambar slideshow-nya. Cobi di skip. Cobi. Skip. Ini PDF Pak. Oh, mau di close di share di cobi anawi. Di close. Terus dibuka deh pilih gitu. Iya layarnya kata wis. Sebentar. Di share deh. Siap, sekedap. Anu di share-na dokumen nu PDF-na. Siap, sekedap. Biasa. Nah, sip. Saya Lambat. layarnya diatur Bu tongka iya. PowerPoint tapi nu ka PDF-na. Ya, di abdi terus tampil PDF-na Pak. Mun di screen-na di share screen, share konten. Oh iya. Share konten terus pilih layarna tong anu PowerPoint tapi kanu PDF-na. Karena sabaraha hijinya bunyi tampilanana aya nu PowerPoint, aya nu jendela-jendela aplikasi gitu. Biasa kedap abdi nakal keluar Pak share. Ya bios. Nah, iya kan tampillah webna. Pilih deui nu sanes. Sabaraha jendela kan Bu di share kontennya screen Bu. Enggak mau Oh enggak mau. Tapi Bu tuh stop lah. Stop share screen-nya. Share kontennya stop. Di Ya. Stop. Terus iya deui share konten deui. Oke lah. Pak di abdinya Bu malah ada ya. Cobi ya PowerPoint-na katawisna panginten bilih aya nu masih keneh muncul ieu teh F5 di F5 anu eta di skip PowerPoint-na tutup heula cobi doang. Ya, siap. Skip. Abdi ditutup PowerPoint-na. Mohon. Pilih itu pilih double biasa nama. Tong keluar Bu, Yos. Ditutup. Cancel aja cancel. Tadi eta. Cancel. Tadi pilih di F5 ku Ibu. F5. Atau napi layar. F5 menuju proses F5. F5 teh tiasa ya. Keluar. Nama? Sok.
Enak, share konten nih, Bu. Share konten. Ya, ini klik. Pilih Kalem ya, terus Bu, nyantai. kalemun. Dipilih ya Bu, anu tampilan PDF-na Bu. Anu bade ditampilkan ku PDF Bu. Mohon. Mohon tak diklik anu layar PDF-na. Kan di saya pilih beberapa pilihan. Iya. Iya. Atas gitu menawi kan? Nah, ya. Mohon sip. Iya. Apa saja yang jadi ngesang? Tenang Bu, nyantai. Apa saja gratifikasi yang boleh diterima? Yang pertama pemberian dari keluarga, dari paman, bibi, adik, kakak boleh diterima, tetapi jika itu tidak berkaitan memiliki kepentingan dengan posisi jabatan. Kita punya jabatan, kemudian alo itu berarti anaknya paman ingin masuk kerja di tempat kita, dikasihnya teh motor misalkan. Nah itu berarti berkaitan dengan jabatan kita. Nah yang seperti itu nggak boleh diterima. Tapi kalau ngasih motornya yang sudah ngasih aja karena amang mah kebanyakan duit, ngasih baik ke ade itu ngasih motor, karunya si ade pakai motor butut misalkan seperti itu boleh diterima. Berikutnya adalah hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang. Ini misalnya dalam kelahiran, akikah, baptis, setiap acara pernikahan. Setiap acara paling banyak 1 juta. Jadi upami Pak Asep bade ngamplop kapak Agus nanti si Dede putrana Pak Agus dihitan, Pak Asep itu paling banyak ngasih amplopnya 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta itu dicurigai, walaupun belum tentu juga dicurigai sebagai bentuk gratifikasi. Kemudian pemberian yang berikutnya, pemberian terkait musibah bencana juga paling banyak 1 juta. Berikutnya pemberian dalam rangka pisah sambut pensiun. Jadi kalau ada yang pensiun, kalau ada pisah sambut, kita ngumpulin hadiah gitu, hadiah. Satu orang mengumpulkannya paling banyak 300.000. Jadi kalau ada anggota di sekolah kita 10 orang, 300.000 kali 10.000 paling cuma 3 juta. 300.000 untuk 1 kali pemberian, dan paling banyak di dalam 1 tahun jika dikumpulkan itu paling banyak hanya 1 juta. Jadi nggak boleh ngasih lagi, kemarin baru 300.000, nanti Pak kita ngumpulin lagi untuk si bapak ini misalkan apalagi gitu ya. Jadi jumlah per orangnya lebih dari 1 juta itu nggak boleh. Dicurigai juga sebagai bentuk gratifikasi. Kemudian pemberian sesama pegawai paling banyak 200.000. Ini mah ngasih seperti ngasih hadiah ulang tahun misalkan, karena terbiasa Pak kasih pada saat ulang tahun, ngumpul pas ulang tahunnya Bu Eci ngumpulkan 1 orang teh 100.000 masih boleh. Tapi paling banyak 1 orangnya adalah 200.000. Dan paling banyak dalam 1 tahun jika dikumpulkan itu paling banyaknya 1 juta rupiah. Begitu. Kemudian yang boleh kita terima mah hidangan sajian yang berlaku umum, boleh itu kita terima. Kemudian hadiah karena prestasi kita, boleh kita terima, tidak termasuk ke dalam bentuk gratifikasi. Barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih gratifikasi, supaya kita menjadi guru teh aya gratifikasinya tuh sih. Kalau saya biar kita clear gitu. Ketika ada orang tua yang memberikan hadiah kepada kita, jika mampu kita tolak, karena enggak enak, pasti enggak enak kalau kita mau nolak hadiah pemberian orang tua, pasti tidak enak. Jika mampu kita untuk menolaknya, tolak. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk menolaknya karena ngehargaan dan segala macam, tidak apa-apa diterima. Tapi ketika jumlahnya fantastis dan patut dicurigai ada apa-apanya, sebaiknya dilaporkan. Ibu, gimana kalau yang ngasihnya makanan, ngasih kue banyak, berapa kalau itu dilaporkan? Itu mah enggak. Kalau ngasihnya banyak, kemudian kita tidak ingin menerimanya sebenarnya, tapi tidak bisa menolak, terima, berikan kepada orang lain. Itu yang disarankan dari KPK.
Terima kasih, barangkali itu mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon maaf Ibu Ulfa, suaranya kecil, tidak kedengaran. Gimana? Cek, cek Masih sedikit lagi, Bu. lagi. Udah kedengaran? Agak lumayan. Baik, terima kasih kepada Peter Tika yang memaparkan sangat-sangat detail sekali ya mengenai gratifikasi. Baik, silakan bagi Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka di sesi pertama. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada Mangga barangkali Kak Pak Yuyu, Kak Ibu Rika, Ibu Mimin, anu bade Tidak ada naroskeun. Mangga dibuka tanda jawab. Absennya di mana ya? Udah di-share? Sudah, Bu. Setiap 5 menit sekali Oh. saya share. Oh, sudah ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan. Alhamdulillah materinya menarik sekali. Alhamdulillah dapat pencerahan wawasan tentang Gratis. Gratis. Ibu kita mah kan budaya Sunda, nyabunya budaya mohon. murah masing-masing. Sapertos lamun urang badai kunjung ajang tanpa ngajingjing teh asa kumaha geuningan. Mohon Namun laras. barusan sudah dijelaskan sesungguhnya atau sebetulnya yang gratifikasi itu yang bagaimana. Nah, memang itu kembali ke pribadi masing-masing ya Bu. Misalkan intinya mungkin kalau misalkan di luar batas, nah itu masuk ke ranah gratifikasi. Nah, memang untuk masalah hadiah apa istilahnya teh tawis kadeudeung nu kitunya di kalangan kita lah guru gitunya pendidik dan kita juga selaku murid misalkan kepada orang yang sudah memberikan kita ilmu atau non urang teh aya kadeudeung geuningan ngasih gitunya. Nah, mudah-mudahan niatkan kita mah beribadah we gitu. Mudah-mudahan tidak termasuk yang itu. Mohon. Insya Allah. Mohon. Artinya bunyi. Mohon. Iyalah sulit lah dikatakan gitu mahnya. Mohon. Tapi alhamdulillah lah barusan ada pencerahan tangke pamitiasinya di Bu eta materina ukeun. Mangga insya Allah. Insya Allah mangga. Sami-sami. Mohon Ibu mangga atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Saya komentari ya, Bu Ulfa. Saya komentari dari Ibu Mimin ya barusan ya. ya betul. Iya. Iya betul sekali Ibu. Gimana ya dah kita memang orang Sunda gitu. Yang penuh dengan tata titi duduga prayoga gitu. Asal gimana gitu kalau berangkat ke rumah orang tanpa jinjing, tanpa bawa gitu. Dan ulangi lagi bahwa gratifikasi sama dengan hadiah. Dan hadiah itu netral nilainya. Tetapi menjadi tidak netral, menjadi tindak pidana ketika ada kepentingan di dalamnya. Sepanjang tidak ada kepentingan dan jumlahnya tidak fantastis, maka itu tidak dikatakan sebagai gratifikasi. Tadi sepertinya Bu Ulfa ada pertanyaan yang chat ya? Iya Bu, ada pertanyaan chat. Iya, mangga dibacakan.
Bu, bagaimana caranya menolak pemberian dari orang tua siswa supaya tidak menyinggung perasaan orang tua siswa? Iya. Eh, Pasti sangat sulit bagi kita gitu. Dan insya Allah orang tua oge masihan ka urang teh ridho gitu nya. Meni karaos ku abdi gitu kalau masihan ka wali kelas teh duh Gusti meni apa yang saya berikan kepada wali kelas itu tidak sebanding dengan apa yang sudah beliau lakukan untuk anak saya. Ngabimbing salila setahun gitu, memperhatikan kalau ada apa-apa dibilangin ke mamahnya mah ini putra ibu teh kieu kieu kieu, sangat tidak sebanding kalau dilihat dari nilai yang mereka berikan kepada kita, dan insya Allah niat mereka pun sangat tulus buat kita, tidak ada kepentingan yang ada di belakangnya. Namun seandainya kita mampu untuk menolaknya, ditolak. Tetapi saya yakin kita tidak akan mampu menolak. Tidak apa-apa diterima, tidak apa-apa diterima. Satu catatannya, jumlahnya tidak fantastis. Jumlahnya tidak fantastis. Kemudian yang kedua, jika masih ragu, tetap saja kita terima. Buka isinya berapa, oke, tidak fantastis, ya sudahlah kita sumbangkan saja ke masjid misalkan. Atau kasih lagi ke banyak sekali di sekeliling kita yang membutuhkan. Itu jauh lebih baik lagi. Kita tidak menyakiti orang tua siswa, kemudian kita tetap tidak mengambil pemberian itu, malah kita bersodakoh kepada orang lain. Jadi sodakohnya bisa dua orang. Dari ibu itu yang memberikan, menitipkanlah kepada kita, dan tangan kita ini menjadi kepanjangan tangan dari si ibu tersebut untuk menyampaikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Gitu Kang Inten. Kalau tidak mungkin untuk itulah. Kalau saya sih pernah anak dari SMP saya mau ke SMA. Banyak sekali kesulitan yang harus dihadapi. Mungkin si orang tua siswa itu pastilah itu adalah tanda terima kasih gitu. Nah, saya teh nggak enak ngirinya teh, dina otak teh, aduh ini uang, gimana gitu. Akhirnya saya dengan berat hati, kebetulan anaknya itu 2 kembar gitu ya, kembar, saya kumpulkan si kembar itu. Kembar, contohnya, ibu teh bukan menolak pemberian dari ayah kalian, tapi ibu titipkan ya uang ini buat kalian. Nggak apa-apa, pakai aja buat apa kalian, buat jajan boleh, tapi yang untuk yang kebaikan, jangan dipakai buat main PS dan segala macam, enggak gitu. Pokoknya pakai boleh buat beli pulsa nanti untuk belajar dan segala macam. Jadi saya terima dari ayahnya, saya kembalikan ke anaknya gitu. Karena hati saya menolak untuk memakai uang itu gitu. Jadi saya nggak tahu apakah kemudian si anak itu nanti cerita ke ayahnya bahwa uang dikembalikan oleh Mutia. Wallahu alam, itu saya nggak tahu, tapi nggak ada reaksi apapun di belakang itu. Begitu, Kang Inten. Mangga pilih ayah keneh nu ditaroskeun. Oke, lupa. Ya. Sudah masih ada pertanyaan Ibu Bapak? Atau Ibu Pak, ya, bade ngiring nambihkeun Pak Inten. Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu Tia tadi antos masihan penerangan ke kurang sadarana yang tentang gratifikasi. Luar biasa materi teh wawasanana kang urang supados urang tercegah mainten tina tindakan-tindakan nu kalebet ka hukum painten bunya. Mohon kanggo materi nama luar biasa pisan painten, terutama kangge tim goring. Painten abdi mah bade nambihkeun dina segi pelaksanaan wungkul painten Bu. Alhamdulillah sadaya petugas dimulai host, terus presenter, terus moderator, terus ngajalankeun tugasna saya pisan. Namun kanggo berikutna painten kanggo nu janten petugas pamit tiasa mah
ngangge headset painten ame swantena jelas gitu. Atanapi pami henteu oge ngangge HP tapi si HP na teh dicaketkeun painten ka sumber suarana gitu mah. Painten eta bungkul painten ieu namana teh tambihan ti simkuring painten kanggo pelaksanaan berikutnya painten da ieu teh nembe hiji-hiji paintennya Ibu Eci mah tos 2 paintennya. Alhamdulillah. Tadi tos janten presenter tos gaduh 2 Ya sama dua-dua semua juga ini. Dua-dua. Ibu lupa juga 2. Oh, mohon Bu Upa ge 2-nya tadinya mohon. Gila, abdi Keren. mohon. Alhamdulillah tos ieu nya Bu. Ibu Tia kan ayeuna kios dilebetkeunnya ke kantong tugas udah sesuai Bu. Pain atanapi bade engke nambihan deui langkung sae da minimal Siap. 2 teh. Bade langkung ti eta mah langkung sae gitu. Meh urang keng ilmu deui gitu pain. Siap, Pak, siap. Mohon nya berikutnya painten eta painten kanggo petugas supados suarana jelas ngangge headset atanapi ngangge headphone atanapi nya headset painten Bu meh suantana jelas gitu painten. Ya. Kanggo ieu painten kanggo pelajar atau sae ya oge rekaman tos painten kayak disimpen Siap. oke kanggo tugas Bu ya tuh kanggo kantong tugas Bu Tia paintennya kayak dilebetkeun kanggo Ibu Tia. Mohon lengkap sadayana nya teu aya nu ditaroskeun Bu mengenai pelaksanaanana gitu. Tugas-tugasna teh rupina mah teu kahartos sadayana nya. Alhamdulillah. Mohon kan Masih banyak waktunya, tenang, masih 3 minggu. ada 3 Kurang sih. 2 minggu lah. Pokoknya mah pingin diperbaiki gitu yang tadi kan flyernya masih ada komen dari Pak Instruktur, insya Allah saya perbaiki nanti. Mohon dilengkapi we painten Bu. Aya narah hubungnya Bu. Mohon saya. Iya, siap. Teh biodata Ibu painten sebagai presenter. Narah hubung teh painten eta dilengkapi baik kanggo dilebetkeun ka kantong tugas aya nama teh sawios. Itu painten eta unggul ti abdi mah. Saya pisan luar biasa ti para petugas anu tos ngajalankeun acara ieu luar biasa bagus. Mohon. Masih ada satu room lagi, roomnya Bu Ulfa 30 menit lagi ditutup loh. Ayo. Ya, sekarang ada lagi? Iya, ada Bu Ulfa jadi presenter. Oh gitu, di ininya ada Bu, di playernya? Ada. Oh ada ya, oh iya. Ditutup aja yang ini, kasihan udah 30 menit lagi nih, takut keburu ketutup. Ya, mangga, ditutup aja Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup aja Bu Eci, mangga. Mungkin pemaparan dari kami untuk gratifikasi untuk selengkapnya materinya sudah banyak sekali dan lengkap sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak. Jangan beranjak dulu karena masih ada sesi yang ketiga. Enggak, nanti di room yang berbeda, Say. Di room yang berbeda. Ya, maksudnya nanti di room yang berbeda. Itu Ibu buat pemberitahuan selanjutnya untuk tetap stay tune di sini di PCT Base 6 11 grup C. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, host, presenter, moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.